Teman-teman, bagaimana kabar kalian? Saya berharap agar kalian selalu sehat walafiat. Di video kali ini kita akan membahas sebuah film yang tentunya telah ditunggu-tunggu oleh para penggemar film superhero, yaitu Black Adam yang dirilis baru-baru ini di bioskop. Tanpa basa-basi lagi, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Film diawali dengan memperlihatkan sebuah daerah bernama Handa yang dikuasai oleh seorang raja bernama Saba. Saba ini amat terobsesi dengan kekuatan dari iblis di neraka. Untuk mendapatkan kekuatan itu, ia harus mengumpulkan batu Eternium untuk dibuat sebagai mahkota. Sehingga ia pun memperbudak seluruh rakyatnya hanya sekedar untuk mencari Eternium tersebut. Salah seorang dari mereka mendapatkan batu Eternium tersebut, namun bukannya dibebaskan, ia malah dibunuh oleh prajurit si raja, dan itu dilihat oleh seorang anak. Si anak yang melihat ketidakadilan tersebut pun langsung mencuri batu tersebut, yang membuatnya malah dihukum mati oleh raja. Si bocah ternyata dipilih oleh para penyihir agung untuk menjadi seorang pahlawan super. Si raja sudah mendapatkan mahkotanya, namun ia tak sempat memakainya dikarenakan ia dibunuh terlebih dahulu. Skin kemudian beralih ke masa kini, di mana Handa ternyata masih belum merdeka, karena kini dijajah oleh organisasi kriminal bernama Intergang, dan untuk masuk ke sana aja perlu dilakukan pemeriksaan. Di malam itu ada sekelompok arkeolog yang berencana mencari di mana letak mahkota Saba yang berada di pegunungan Handa. Ada Adrian Thomas sebagai ahli arkeolognya dan juga ada Karim yang merupakan saudara dari Adriana dan dua rekan timnya, yaitu ada Ismail tapi yang ini tidak pakai bin Mail ya. Dan juga ada si Panjul yang mereka masuk dan menjelajahi gua yang berada di kaki pergunungan tersebut. Dan di sisi lain, si Karim menunggu di mobilnya. Dan si Panjul tiba-tiba jatuh, dan ternyata itu adalah perbuatan dari Intergang. Di dalam, Adriana dan Ismail melihat sebuah batu berbentuk makam yang bertuliskan, "Jangan kau ucap kalau kau ingin tak bangun." Begitulah kira-kira. Dan akhirnya Adriana berhasil mendapatkan mahkota itu, namun sialnya Karim dan Ismail ditahan oleh Intergang, sehingga Adriana memiliki ide untuk mengucapkan mantra yang ada di makam batu tersebut. Dan tiba-tiba, ya, ternyata itu adalah makam Black Adam, si anak yang berada di awal cerita tadi, dan ia membantai seluruh Intergang yang terdapat di sana. Karim dan Adriana mendapatkan mahkota itu dan mereka berusaha kabur, namun mereka terus dikejar oleh Intergang. Namun untungnya ada Black Adam yang membantai seluruh pasukan Intergang tersebut. Bahkan Black Adam bisa menangkap sebuah roket launcher, namun roket itu terbuat dari Eternium yang membuat Adam terluka, sehingga ia pergi dari sana. Di sisi lain ternyata Ismail masih hidup, yang ternyata ia merupakan salah satu dari Intergang yang berusaha mendapatkan mahkota tersebut. Skin berpindah kepada Hawkman yang disuruh oleh Amanda Waller untuk menangkap Black Adam bersama timnya, yaitu Justice of Society. Justice of Society ini berisi Hawkman, Dr. Fate, Cyclone, dan juga Atom Smasher, dan mereka langsung berangkat ke Handa guna mencari Adam. Adam yang terbangun dari pingsannya pun mendapati dirinya berada di sebuah ruangan bersama seorang anak yang merupakan anak dari Adriana. Kita panggil saja namanya si Upin. Merasa asing dengan tempat ini, dan si Upin menjelaskan kalau Adam sebenarnya telah terkubur selama 5.000 tahun dan kini ia dibebaskan oleh Adriana.
Adam yang tergolong manusia kuno ini pun tak tahu dengan masa kini sehingga ia berbuat sesuka hatinya. Di sana Adriana dan Upin menjelaskan kalau Adam adalah seorang superhero yang dapat membantu warga Kandak untuk bebas dari jajahan intergeng. Namun sepertinya Adam tidak mau menjadi seorang superhero. Si Upin terus membujuk agar Adam menjadi seorang superhero karena Kandak sangat membutuhkan seorang superhero. Para warga bingung melihat seseorang yang bisa terbang, dan Adam terbang menuju patung kehormatan untuk dirinya. Si Upin mengambil radio milik pasukan intergeng dan mengatakan kalau Anda ini mempunyai superhero. Dan si Upin akhirnya ditangkap oleh pasukan itu, namun untungnya ada Adriana yang datang dan tiba-tiba Anda pun kembali melawan pasukan intergeng dengan sangat mudah karena ia sangatlah kuat. Di saat ingin menjatuhkan dua orang prajurit intergeng, Hawkman datang untuk menyelamatkan mereka, dan sempat berunding Hawkman dan Dr. Vance meminta Adam untuk menyerah saja karena mereka anggap Adam ini adalah ancaman, dan pertarungan antara Black Adam dan juga Justice of Society pun dimulai. Sempat terjatuh, namun Adam kembali bangkit, akan tapi ia harus menghadapi Cyclone yang menggunakan kekuatan anginnya untuk menyerang Adam. Interface mengetahui kalau Adriana memiliki mahkota Sabak, namun ia harus mengurus Adam terlebih dahulu. Menggunakan kekuatan Dr. Strange, ia terus menahan Adam, namun Adam terlalu obvious sehingga masih mampu bertahan, dan tiba-tiba Atom Smasher berhasil menahan Adam. Namun ternyata Adam masih sadar. Hendak merasa Adam telah menyelamatkan mereka, namun Adam lari ke reruntuhan istana. Setelah itu Dr. Fate meminta Adriana menyerahkan mahkota itu dengan maksud untuk mengamankannya, namun ternyata mahkotanya telah dibawa oleh si Upin. Daripada berkelahi terus, Adrian menyarankan agar mereka berunding dengan Adam dan berbicara baik-baik mengapa mereka harus menahan Adam. Di saat itu kita flashback ke adegan di mana Adam dengan amarahnya membantai sang Raja Sabak menggunakan kekuatannya tanpa kendali. Sehingga melihat hal itu para penyihir agung menjadi murka karena Adam sangat tidak bertanggung jawab dan menghukumnya ke dalam makam. Yang rupanya Adriana telah membebaskannya. Di rumah, si bocil terkejut melihat Ismail yang katanya mati kini masih hidup, dan Ismail langsung meminta mahkota itu. Karim menahan Ismail dan ia menyuruh agar si bocil pergi dari sana. Di sisi lain Hawkman dan yang lain tiba untuk berunding bersama Adam, namun itu tidak berjalan dengan baik. Si Upin ternyata menelepon Adriana dan dia bilang kalau intergeng kini sedang mengejarnya, dan Adriana meminta tolong kepada Adam untuk menyelamatkan si Upin. Tertangkap oleh Ismail dan membawanya menggunakan motor terbang, dan Adam segera mengejar mereka. Justice of Society juga turut membantu mengejar para intergeng. Adam terus membantai satu persatu prajurit intergeng, namun dia tetap tak menemukan keberadaan Ismail. Di sisi lain Dr. Fate datang menyelamatkan Karim yang sedang terluka, dan kita akan melihat Adam yang terus mengejar musuhnya sampai ke ujung kulon. Dr. Fate menyuruh agar Adam menyandra satu prajurit guna untuk diinterogasi, namun ia sudah membunuh mereka semua.
Di pesawat Cyclone berhasil menyelamatkan Karim dan Dr. Fate, membaca pikiran Adriana dan menyuruh untuk kalem karena anaknya pasti akan kembali. Hawkman datang membawa tawanan, namun Adam menggunakan caranya sendiri untuk menginterogasi tawanan itu dengan membawa mereka ke atas langit dan menanyai mereka, dan jika mereka tidak tahu maka ia akan menjatuhkan mereka. Akhirnya mereka tahu kalau Ismail membawa si Upin ke markas Intergang yang berada di tengah gurun. Hawkman kesal karena Adam bertindak sesuka hatinya dan mereka sempat berkelahi. Saat meninjau lemari, ternyata si Upin menyembunyikan mahkotanya di situ. Mahkota itu terdapat tulisan berupa "Matilah untuk hidup", yang mereka tidak tahu apa artinya itu. Adriana mendesak mereka semua untuk mendapatkan anak kembali jika mereka mau mahkota itu. Dengan terpaksa mereka harus datang ke markas Intergang guna menyelamatkan si Upin. Setelah itu Dr. Fate yang memiliki kekuatan dapat melihat masa depan pun melihat kalau Hawkman mati di pertempuran. Sebelum menyerbu markas Intergang, mereka menyusun sebuah rencana terlebih dahulu. Namun tidak dengan Black Adam yang main terobos saja, dan ia akhirnya sampai di markas Ismail. Ismail mengancam akan membunuh si Upin jika mereka tidak menyerahkan mahkota itu, dan terpaksa Adriana menyerahkan mahkota itu, dan Black Adam yang marah pun tiba-tiba Adam berhasil menyelamatkan si Upin dan juga berhasil membunuh si Ismail bin Mail, namun Upin mengalami sakit. Hawkman pun mendatangi Adam dan akhirnya Adam membicarakan hal yang sebenarnya, yaitu yang mendapatkan kekuatan dari penyihir agung, yaitu adalah anaknya Adam yang tadi di awal. Namun anak si Adam ini ingin menyelamatkan ayahnya yang sekarat, sehingga ia memberikan kekuatan itu kepada ayahnya, yaitu Black Adam. Namun naas si anak meninggal karena dipanah oleh pasukan musuh. Tetapi Adam yang telah tertelan emosi pun menjadi murka dan membabi buta mengejar seluruh pasukan dan membunuh si raja. Akhirnya Adam pun tersadar kalau dirinya adalah ancaman bagi manusia, sehingga ia mengucapkan mantra Season yang membuat kekuatannya menghilang, dan ia dibawa oleh Hawkman dan yang lain ke sebuah fasilitas militer bawah air. Di sana Adam pun dimasukkan ke tangki yang berisi air agar ia tak bisa mengucapkan kata Season lagi. Di perjalanan balik ke kandang, Dr. Fate merasa ada yang janggal dan dia melihat di masa depan kalau Hawkman tetaplah mati di pertempuran nanti. Adriana dan Cyclone juga merasakan hal yang serupa dan mereka mengartikan bahwa mahkota itu sekali lagi, dan kini mereka paham apa yang dimaksud mahkota itu, yaitu mati adalah jalan kehidupan yang berarti orang yang dibunuh oleh Adam dapat terlahir kembali berkat kekuatan iblis yang menghidupkannya kembali menjadi sahabat. Dan kini Ismail kembali ke dunia sebagai sahabat. Sahabat pun membantai-bantai seluruh anggota Justice of Society yang ada, termasuk yang lain. Sahabat masuk ke dalam reruntuhan istana dan Dr. Fate bilang kepada Hawkman kalau ia bisa merubah takdir Hawkman untuk menyelamatkan nyawanya, walaupun itu mengorbankan dirinya sendiri. Sahabat yang ingin duduk di singgasananya pun dicegat oleh Dr. Fate yang menggunakan kaki businya, dan sambil berkelahi Dr. Fate mencoba membangunkan kembali Adam menggunakan kekuatan telepatinya. Adam pun berhasil bangun dan ia segera naik ke permukaan air. Dan di sisi lain pula Dr. Fate berhasil dikalahkan oleh Sabak dan dia pun meninggal. Sabak pun duduk di singgasananya dan ia mendapatkan kekuatan lebih besar lagi.
Sahabat memanggil prajurit neraka untuk menginvasikan, dan Adam yang saat itu sedang sekarat disuruh oleh anaknya agar tidak menyerah karena manusia di bumi membutuhkannya. Ditambah lagi si Upin memimpin rakyat ganda untuk bersatu melawan prajurit neraka. Adam pun tiba-tiba tepat waktu dan segera berduel dengan Sabak. Adam terdesak oleh Sabak dan untuknya Hawkman datang menggunakan helm Dr. Fate untuk membuat kaki businya dirinya yang menahan Sabak. Dengan kekuatan penuh, akhirnya Adam berhasil mengoyak jasad Sabak sehingga akhirnya ia menang dan para rakyat ganda pun akhirnya terbebas. Hawkman menyuruh agar Adriana menjaga Adam baik-baik dan Adam langsung mencoba singgasananya. Namun Adam tak suka menjadi seorang raja dan ia hanya akan menjadi superhero yang melindungi warga ganda. Di post kredit kita akan melihat Adam yang dihubungi oleh Amanda Wallace dan setelah itu ia didatangi oleh Superman yang mengajaknya berunding dan film pun berakhir. Oke, sekian dulu untuk alur cerita film kita pada kali ini. Jika ada saran dan masukan silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih.